Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 membahas tentang pendanaan jangka panjang 1, yang mana kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Alima, yang kedua Andi, yang ketiga Afif, yang keempat Ninda, yang kelima Tengku, yang keenam Reza. Masuk ke dalam materi. Pendanaan atau hutang jangka panjang adalah hutang yang memiliki waktu lebih dari 10 tahun. Pendanaan jangka panjang merupakan salah satu keputusan yang strategis bagi perusahaan. Sumber dana jangka panjang biasanya digunakan untuk membelanjai investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana akan terkait untuk waktu yang lama di perusahaan. Biaya modal dari sumber daya jangka panjang juga lebih mahal daripada sumber dana jangka pendek. Oleh karena itu, pengambilan keputusan perlu dievaluasi secara ketat karena akan berdampak jangka panjang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sumber pendanaan jangka panjang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber dana dengan jatuh tempo. Yang kedua, sumber dana yang tidak memiliki tempo atau waktu. Beberapa alternatif pembedaan jangka panjang yaitu satu, saham biasa, kedua, saham istimewa, yang ketiga, obligasi. Saham biasa atau common stock. Saham biasa merupakan surat bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Saham biasa sebagai salah satu sumber dana jangka panjang bagi perusahaan tidak memiliki jatuh tempo atau dengan kata lain akan terikat di perusahaan selama perusahaan masih beroperasi. Dibandingkan dengan sumber dana yang lain, saham biasa memiliki biaya modal yang paling tinggi. Karena pendapatan saham biasa bersifat tidak pasti. Saham biasa memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Hak-hak umum pemegang saham biasa. Hak-hak para pemegang saham biasa tunduk pada hukum dan peraturan di negara tempat perusahaan tersebut terdaftar, serta pada anggaran dasar perusahaan. Hak-hak kolektif merupakan hak yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dengan pemegang saham lainnya yang meliputi mengubah anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan pejabat yang berwenang di negara tersebut, membuat dan mengubah anggaran rumah tangga perusahaan, memilih direksi perusahaan, menyetujui dan mengesahkan penjualan aktiva tetap perusahaan, mengubah jumlah saham biasa, mengemisikan saham istimewa, obligasi, dan lain-lain. Hak-hak khusus atau pribadi merupakan hak yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pemegang saham yang meliputi hak suara sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, hak untuk menjual sertifikat saham yang dimiliki, hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan, hak untuk memperoleh pembagian hasil penjualan aktiva sisa perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi, hak atas laba perusahaan, hak pengendalian perusahaan, dan yang terakhir hak pembagian resiko. Keunggulan dan kelemahan saham biasa sebagai suatu sumber dana bagi perusahaan ditinjau dari sudut pandang perusahaan yang menerbitkan saham biasa adalah sebagai berikut. Keunggulan yaitu saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu, penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena meningkatkan jaminan bagi pihak kreditor. Saham biasa pada saat tertentu dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang dan ikut serta sebagai pemilik perusahaan. Kelemahannya yaitu penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki pemegang saham. Saham biasa lebih banyak memberi hak untuk memperoleh laba kepada pemilik perusahaan. Biaya penanggungan atau underwriting dan pendistribusian lebih mahal daripada utang. Perusahaan yang lebih banyak menggunakan saham biasa dibandingkan dengan utang mempunyai biaya modal lebih mahal. Dividen saham biasa tidak bisa digolongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak. Saham istimewa atau preference stock. Saham istimewa ini mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa, tetapi di bawah obligasi, keistimewaan saham ini berkaitan dengan hak atas pendapatan perusahaan dan hak atas aktiva perusahaan apabila umum maupun yang bersifat khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Persyaratan umum emisi saham istimewa.
prioritas terhadap laba dan aktiva. Hal ini tujuannya untuk mengurangi risiko bagi pihak pembeli. Nilai nominal merupakan jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang saham istimewa jika perusahaan dilikuidasi dan dividen saham istimewa dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal. Dividen kumulatif artinya seluruh dividen saham istimewa yang belum dilunasi harus dibayar lebih dahulu sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa. Konversi saham istimewa artinya saham istimewa pada umumnya dapat ditukar dengan saham biasa. Persyaratan khusus. Persyaratan ini tidak harus ada pada setiap saham istimewa, yaitu hak suara, hak berpartisipasi, dana cadangan untuk pelunasan saham istimewa, tanggal jatuh tempo, tanggal dividen yang fleksibel. Keunggulan dan kelemahan saham istimewa dari sudut pandang perusahaan yang menerbitkannya adalah sebagai berikut. Keunggulan. Pertama, perusahaan yang ingin memperluas usaha karena labanya cukup tinggi dapat memberikan laba yang lebih tinggi kepada pemenang saham, biasanya dengan menjual saham istimewa yang pendapatannya terbatas. Kedua, manajer keuangan dapat menghindari pembagian laba yang merata. Ketiga, dapat menghindari beralihnya pengendalian perusahaan. Kelemahannya. Pertama, harga saham istimewa lebih tinggi dari harga obligasi. Kedua, dividen saham istimewa tidak bisa dikurangi atas laba kena pajak. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat diperjualbelikan, di mana obligasi itu berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Investasi pada obligasi berarti melakukan investasi ke dalam salah satu efek pendapatan tetap yang bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil. Selanjutnya saudari Reja. Obligasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis obligasi berdasarkan cara pengalihannya. Yang pertama ada obligasi atas unjuk, tidak tercantum nama pemilik. Kupon bunga yang dibayarkan tercantum dalam obligasi, mudah dipindah tangankan. Yang kedua ada obligasi atas nama, pokok penjamin dan kupon tercatat dalam sertifikat obligasi. Yang ketiga ada jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan. Yang kedua ada obligasi dengan jaminan, terdiri dari guaranteed bond atau pelunasan pokok pinjaman dan bunga dalam bentuk jaminan. Yang kedua ada mortgage bond atau obligasi dengan jaminan real estate. Yang ketiga ada collateral trust bond, dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh emiten dalam bentuk portofolio. Yang keempat ada equipment trust bond, jaminan berupa aset yang digunakan sehari-hari oleh perusahaan penerbit obligasi. Yang kelima ada obligasi tanpa jaminan. Yang keenam ada debenture bond, tidak aset yang menjadi jaminan. Yang ketujuh ada subordinate bond, obligasi dengan tingkat bunga tinggi. Jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga, terdiri dari obligasi dengan bunga tetap. Bunga obligasi dibayar setiap periode tertentu dan pada saat jatuh pokok pinjaman dikembalikan kepada pemegang obligasi. Yang kedua ada obligasi bunga tidak tetap. Bunga obligasi bermacam-macam, adanya pengaruh dengan bunga yang lain, misal bunga deposito. Yang ketiga ada obligasi tanpa bunga. Keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal dengan harga beli. Yang keempat ada obligasi perpetual, tidak punya waktu jatuh tempo. Keuntungan bagi pemegang obligasi adalah penerima bunga setiap periode selama perusahaan beroperasi. Alasan investor membeli obligasi yaitu memiliki obligasi jauh dari risiko. Yang kedua ada obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada obligasi dapat dijaminkan untuk membayar hutang. Yang keempat ada alternatif investasi
yang memiliki tingkat hasil lebih tinggi dibandingkan deposito pada umumnya. Yang kelima ada berpotensi mendapatkan capital gain. Yang keenam ada mendapatkan kupon secara periodik. Investasi di obligasi. Credit tax deposit yaitu risiko ketidakmampuan penerbitan obligasi untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Liquidity risk yaitu risiko tidak liquidnya obligasi di pasar sekunder. Interest rate yaitu risiko pergerakan suku bangsa yang dapat mempengaruhi harga obligasi di pasar sekunder. Forex exchange risk yaitu risiko perubahan dalam nilai tukar khususnya surat utang yang diterbitkan dalam mata uang asing. Istilah-istilah yang berkaitan dengan obligasi. Istilah-istilah dalam obligasi. Nilai nominal per pound obligasi mengacu pada jumlah yang dibayarkan pada pembeli pinjaman pada saat obligasi dicapai. Jatah temponya, tingkat bunga on-pun rate, bunga yang harus dibayar penerbitan obligasi. Jatuh tempo maturity, waktu jatuh tempo yang dinyatakan dalam obligasi tersebut di mana penerbit obligasi diwajibkan membayar pinjaman sebesar nilai obligasi tersebut. Harga obligasi sangat berpengaruh oleh tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Harga obligasi dinyatakan dalam persentase sebagai berikut. Premium yaitu harga obligasi di atas par 100%. Par yaitu harga obligasi yang sama dengan nilai par 100%. Diskon yaitu harga obligasi di bawah par 100%. Pengawasan keuangan seorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai wakil resmi. Pemegang obligasi pada umumnya bank. Contoh dan jenis obligasi. Ada beberapa jenis dan contoh obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan dalam pasar modal. Berikut ini sebagai jenis obligasi. Obligasi korporasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Surat utang negara atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang 4 tahun 2022. Efek baragun aset yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan under aset sebagai dasar penerbitan. Peringatan obligasi. Namun demikian, ketika investor hendak memilih obligasi perusahaan, pilihlah selalu obligasi yang memiliki peringkat tertinggi terlebih dahulu. Peringkat yang mencerminkan resiko kegagalan dalam membayar bunga atau pokok. Peringkat AAA memiliki resiko paling rendah, lalu disusul AAA, BBB, dan seterusnya sampai D, yang menandakan bahwa arti obligasi tersebut gagal bayar. Yang menarik lagi, berinvestasi pada obligasi yaitu sebagai investor tidak hanya mendapatkan keuntungan dari pembayaran bunga, tetapi juga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain, selisih harga beli dan jual. Ini arti obligasi adalah bisa diperdagangkan di pasar sekunder, alias obligasi bisa diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi. Apa obligasi itu atau pengertian obligasi? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.